Saya ulang ya. Iya. Ternyata nggak kerekam. Yang kedua, ya. Ida, Iya. kan Indonesia banyak masalah ya. Iya. Apa yang membuat Ida tadi bilang optimis bahwa Indonesia bisa lebih baik? Kita harus optimis karena memang kita harus berubah, harus menjadi negara yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi, tidak tertinggal terus. Dan ya itu sudah menjadi kewajiban Pak, kayak gitu. Makanya saya berharap dengan adanya Pak Anies, apalagi kita anak-anak muda ya kan, yang mungkin selama ini nggak ngerti harus bagaimana dan sangat jauh lah kita sama pemerintah. Nah, ini semoga dengan adanya Pak Anies kita bisa menjadikan Indonesia yang lebih baik dan lebih mudah. Ya, Ida, ada sinyalemen bahwa anak muda itu apatis, tidak peduli pada politik. Menurut Ida, sinyalemen itu benar apa salah? Salah Bapak. Karena sebenarnya kita sebagai anak muda itu sangat peduli dengan politik, dengan pemerintahan kami, dengan keadaan bangsa ini. Itu sebenarnya kami itu sangat peduli. Cuman memang mungkin kita tidak bisa mengungkapkan itu dan kita juga tidak tahu mau mengadukan hal itu ke siapa. Jadi kita kita anak pemuda itu tuh banyak yang diam saja dan ya sudah seperti itu. Tapi sebetulnya peduli ya. Peduli. Sekarang tentang gerakan rakyat. Apa harapan Ida pada gerakan rakyat ini? Harapan saya tentang gerakan rakyat, yang pasti kan saya sangat berharap Pak Anies bisa membantu kami di gerakan rakyat ini. Pokoknya Pak Anies, saya percaya dengan Pak Anies, kami pemuda juga percaya dengan Pak Anies untuk bisa membawa Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kayak gitu. Terima kasih Ida. Ida boleh sebutin nama lengkapnya? Nama saya Farida Nuraini. Asal dari Magelang. Saya dari Kabupaten Magelang, tepatnya desa saya Bandongan. Dulu sekolah dan kuliah di mana? Saya di Fakultas Sastra Budaya, saya dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Terima kasih ya Hidayah. Sama-sama Bapak. Jadi belum apa-apa aja udah ditungguin orang seantero Indonesia nih. Gimana caranya bergabung? And then the first question, langsung aja, bagaimana caranya bergabung? Nanya aja nih. Udah promosi dulu aja lah. Boleh. Ya. Langsung bisa DM, bisa hubungi seluruh platform sosial media Gerakan Rakyat. Kita sudah punya X, IG, TikTok, Facebook, semua ada dan berbagai kanal. Dan saat ini juga beredar grup-grup resmi yang judulnya itu Bangun Gerakan Rakyat. Itu ada 1, 2, 3. Ini per berapa jam sudah penuh. Karena per 1025 penuh grupnya, per 1025 penuh grupnya. Jadi nampaknya antusiasme memang sangat tinggi. Ada nomor telepon yang bisa nggak perlu nomor telepon ya? Ya bisa. Kalau ini juga bisa nanti kita sebutkan juga nanti bisa. Ya, sekarang aja sebutkan. Saya sebutkan sekarang juga ya. 0852 0852 8232 8232 5183. Waduh. 5183 ya. 3 ini yang baru menang di Jakarta kemarin. 0852 8232 5183. Yes. Ya. Itu langsung dengan admin Gerakan Rakyat. Jadi saya ketika terima undangan dari UNER ini bicara tentang demokrasi, meritokrasi, terus ada pertanyaannya itu di sini, di persimpangan jalan, sebagaimana perubahan kita. Saya ketika baca ini, saya merasakan ini berarti ini teman-teman di UNER sudah sampai kepada akar masalah yang ada di Republik ini. Ya, karena salah satu akar masalah Republik ini, kalau sebuah negeri mau maju nih, maka prinsip-prinsip meritokrasi itu perlu dipegang, perlu diprioritaskan. Bukan satu-satunya, tapi itu harus utamakan meritokrasi itu. Kenapa meritokrasi ini penting? Kalau meritokrasi itu artinya seseorang mendapatkan promosi, mendapatkan posisi karena prestasi. Betul kan?
Karena prestasi, bukan karena koneksi. Betul kan? Nah, di Indonesia nih banyak yang dapat posisi karena koneksi. Betul nggak? Ya. Contohnya banyak lah. Iya. Pakai ini loh. Mau mancing-mancing. Iya. Bapaknya ke anaknya. Betul kan? Pamannya ke anaknya. Ada. Ke adiknya. Nanti mantu, nanti macam-macam. Teman-teman, meritokrasi itu prinsip utama yang harus dipegang, tapi bukan satu-satunya. Tapi untuk meritokrasi itu bisa jalan dengan baik, itu harus ada kesetaraan pengembangan. Kalau dalam suasana yang timpang, ini timpang nih, kemudian langsung diadopsi meritokrasi, maka itu melanggengkan ketimpangan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini menarik sekali ya, bagaimana tahun 2026 ini ya yang kita tunggu-tunggu. Kenapa? Ya, karena hasil munas dari gerakan rakyat teman-teman ya pada saat itu ya agar supaya gerakan rakyat ini akan menjadi sebuah partai di tahun 2026 teman-teman. Ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Apakah hasil munas gerakan rakyat yang pertama pada saat itu akan berbentuk partai tahun ini ya. Tapi apapun itu ya kita serahkan kepada pengurusnya lah. Karena kita tahu Pak Anies, gebrakan Pak Anies ini semakin mantap dan luar biasa. Bagaimana beliau sebagai ketua ya bakal ketua umum teman-teman ya ini semakin mantap ya. Nama Pak Anies semakin besar ya. Kemudian bagaimana Pak Anies sebagai bisa dikatakan tokoh nasional yang sangat berpengaruh juga ya. Ini mempunyai ya pendukung atau massa yang sangat luar biasa. Pak Anies ini kalau kita bisa lihat teman-teman, beliau sangat masih diperhitungkan dalam dunia perpolitikan kita ya, bagaimana dia bisa menjadi calon presiden 2029 nanti ya. Ini tak terlepas dari nama besarnya, walaupun kemarin kalah teman-teman ya, beliau masih mendapat simpati dari masyarakat ya, para pendukungnya juga masih sangat banyak, dan ini membawa hal positif bagi Anies Baswedan. Kalau kita melihat memang Pak Anies ini cocok ya jadi pemimpin masa depan teman-teman. Lantaran beliau ya bisa dikatakan ya, sosialnya sangat luar biasa ya. Bagaimana beliau juga orang yang sangat cerdas, sangat pintar ya. Dan kalau kita melihat Pak Anies teman-teman ya, beliau sangat konsisten berada di garis oposisi, bagaimana beliau mempunyai basic teman-teman ya, selalu mengkritik penguasa jika hal itu tidak berkenan atau tidak pro rakyat ya, Pak Anies langsung bersuara ya. Ini sangat luar biasa menurut saya ya. Bagaimana ia membela masyarakat kecil, membela masyarakat yang membutuhkan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.